Karena banyak sekali permintaan untuk melihat di wilayah Sidoarjo, kita langsung saja bahas untuk wilayah Sidoarjo. Ini dia. Baik, kita sudah sampai di peta administrasi wilayah Sidoarjo. Seperti biasa, kita cek untuk patahan aktif di wilayah Sidoarjo. Oke, kita zoom. Di sini ada beberapa patahan aktif yang baru ditemukan oleh Kementerian SDM ya. Contohnya ini adalah patahan Pasuruan ya. Patahan aktif mendatar mengiri, panjang 30 km, tepatnya di Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Arahnya barat daya timur laut ya. Geologi mematahkan batuan gunung api Tengger dan Rabano ya. Sejarah kegempanya gempa bumi 4 November 1889 tuh ya. Untuk jalurnya ada di wilayah Gempol. Lanjut ke arah Besuki, lanjut ke arah Sentul di samping Lumpur Lapindo ya untuk patahnya. Lanjut lagi sampai menuju ke wilayah Kalangan Anyar ya, sampai ke wilayah Kalangan Anyar. Lanjut untuk patahan yang selanjutnya ini ada di sebelah sini ya. Ini juga itu patahan yang masih belum dikasih nama juga untuk di wilayah ini. Patahan ini dari mulai Kedung Gempol sampai menuju ke wilayah Krian, lanjut menuju ke wilayah Mulung ya, ke wilayah Mulung. Ini untuk patahannya namun masih belum diberi nama. Sama juga untuk patahan ini yang dari wilayah Wonokalang ini juga masih belum diberi nama. Sampai ke Sarigoro ini juga belum dikasih nama. Lanjut ini juga patahan yang masih baru dari Sido Kempung sampai menuju wilayah Gisik Kidul, ini juga masih belum ada nama untuk patahan ini. Terus ada lagi di wilayah ini juga ini masih belum diberi nama dan belum diberi potensi guncangan maksimalnya. Ini patahan dari Watu Kosek sampai ke wilayah Mojosari. Ada juga ini ada patahan pendek juga dari Kebun Dalem sampai ke wilayah Puloniti. Ini juga belum ada namanya. Lanjut untuk kerentanan mengenai bahaya tsunami-nya, kita lihat di wilayah Sidoarjo dari peta yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ini tidak ada ya, tidak ada pemetaan mengenai indeks kerentanan mengenai bahaya tsunami-nya. Oke, kita lanjut ke indeks kerentanan mengenai bahaya likuifaksi yang ada di wilayah Sidoarjo. Baik, ini adalah indeks kerentanan mengenai bahaya likuifaksi di wilayah Sidoarjo. Kita lihat untuk di wilayah Sidoarjo sendiri ini full untuk indeks kerentanan mengenai bahaya likuifaksi ya. Untuk di wilayah Sidoarjo bisa dilihat hampir seluruh kota di wilayah Sidoarjo ini ada indeks kerentanan mengenai bahaya likuifaksi yang didominasi dengan warna kuning dan merah. Intinya indeks kerentanan ini sedang sampai tinggi ya. Dari mulai Tarik, dari Wono, Ayu, Krian, Prambon, Tulangan, Krembung, Porong, Tanggulangen, Candi, Sidoarjo, Jabon, Buduran, Sedati, Waru, Gedangan, Taman Sukodono, Balung Bendo juga ada indeks kerentanan mengenai bahaya likuifaksinya. Bisa dilihat di sini semua atau seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo itu ada indeks kerentanan mengenai bahaya likuifaksinya. Nah, untuk kontur tanah atau litologi tanahnya di wilayah Sidoarjo kita bisa dilihat sini. Dari wilayah Mojokerto sampai ke wilayah Krian, Prambon, Porong, Bangil, Sidoarjo sampai ke wilayah hampir Surabaya ini itu dengan kode KIA ya. Makanya indeks kerentanan di wilayah Sidoarjo, kerentanan mengenai bahaya likuifaksinya di wilayah Sidoarjo ini sangat tinggi ya. Karena untuk KIA sendiri itu adalah alluvium, yaitu krakal, terdiri dari krakal, kerikil, pasir, lanau, dan setempat lumpur ya untuk di wilayah Sidoarjo. Karena Sidoarjo terkenal dengan lumpur lapindonya, kita cek untuk masalah lumpur lapindonya untuk potensi likuifaksinya ya.
Dari studi yang sudah ada di tahun 2014 dan tahun 2021 bisa dilihat untuk indeks bahaya mengenai likuifaksinya itu ada di arah segi utara lumpur Lapindo dan segi timur sampai ke segi selatan lumpur Lapindo yang sangat rentan mengenai bahaya likuifaksinya. Baik, itu boleh ya untuk wilayah Sidoarjo. Mengenai litologinya, mengenai indeks kerentanan mengenai bahaya likuifaksinya sangat tinggi sekali karena memang komposisi dari struktur tanah dari tanah permukaan ke lapisan bawahnya itu struktur tanahnya bisa dilihat dengan kodenya yaitu kode KIA, ada lempung, ada kerikil dan lain-lain. Mau tidak mau yang ada di wilayah Sidoarjo saya harap untuk bisa lebih waspada dan siap siaga mengenai potensi-potensi bahaya tersebut ya. Itu aja untuk wilayah Sidoarjo. Mana lagi? Tulis di komentar, jangan lupa share, like untuk video ini. Semoga bermanfaat ya buat edukasi kita. Terima kasih.